Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan dan juga teman-teman semua yang menonton video ini untuk berdiskusi mengenai KLA atau kota layak anak. Nah, mengadopsi standar KLA dari negara maju, itu tuh seringkali berujung pada sebuah anomali, di mana kita lihat di Indonesia tuh melakukan inisiatif transfer dari program UNICEF, yaitu Child Friendly Cities, ke dalam program kota layak anak. Tapi secara implementasinya bisa kita lihat kontekstualisasi di Indonesia, yaitu di Kota Tarakan, Kalimantan sebagai contoh. Itu tuh kota ini mendapatkan predikat KLA, tetapi di saat yang bersamaan kota ini juga mendapatkan kritikan yang begitu masif dari masyarakatnya, karena masyarakatnya melihat kalau di Kota Tarakan ini masih banyak pedagang asongan anak dan juga anak jalanan di kota tersebut. Kemudian bisa kita lihat juga di kontekstualisasi kota lain di Indonesia, yaitu di Lebak, Banten, di mana kota ini itu mendapatkan predikat KLA Madya, tapi di saat yang bersamaan Lembaga Perlindungan Anak juga mencatatkan akan data dari tingginya kekerasan seksual di kota tersebut. Kenapa sih ironi yang tadi saya jelaskan itu bisa terjadi? Nah, di sini saya akan meminjam teori dari Mark Evans dalam menjelaskan ironi ini. Nah, Mark Evans menjelaskan bahwa dalam policy transfer itu tuh sering terjadi akan contextual constraint, di mana ini merupakan sebuah proses kendala dalam mengkontekstualisasikan sebuah kebijakan. Nah, di Indonesia sendiri itu tuh mengadopsi sistem global, standar global, dan mengimplementasikannya di tingkat lokal di Indonesia yang berujung pada incomplete transfer. Nah, melihat bagaimana minimnya kapasitas SDM dan juga fiskal di daerah, nah pemerintah daerah ini akhirnya menanggapi tekanan dari pusat itu tuh hanya sebatas pemenuhan administratif dan pemenuhan agar bisa mendapatkan penghargaan semata saja, yang akhirnya terjebak di kosmetik birokrasi yang bersifat lega formal, alih-alih membenahi perlindungan anak ini secara faktual dan substansial di lapangannya. Dalam menjawab persoalan yang tadi saya jelaskan, di sini tuh rekomendasi pertama yang akan saya berikan adalah yang pertama, Kementerian PPPA itu tuh harus bisa merubah pendekatannya dari hard transfer ke soft transfer. Nah, evaluasi KLA ini juga harus bisa shifting yang tidak hanya berorientasi mutlak pada pemenuhan administratif saja. Nah, pusat di sini juga harus bisa memberikan diskresi ke daerah untuk bisa melokalkan indikator-indikator terhadap pemenuhan KLA tersebut. Nah, biarkanlah di sini itu daerah untuk bisa menyerap nilai-nilai perlindungan anaknya sendiri, kemudian merumuskan bagaimana implementasinya ini agar bisa rasional terhadap nilai APBD dan juga kondisi sosiologis di daerah tersebut. Baik, menjawab ironi diskoneksi antara regulasi dan juga realitas, maka rekomendasi selanjutnya yang akan saya berikan adalah mengoptimalkan atau optimalisasi peran knowledge broker dalam tahap formulasi kebijakan. Nah, di sini Pemda dan juga birokrasi itu kan seringkali menghadapi hambatan dalam mentranslasi atau menerjemahkan standar global. Oleh karena itu, Bapeda di sini tuh memiliki peran yang cukup krusial, di mana Bapeda harus bisa memposisikan akademisi, analis kebijakan, dan juga lembaga perlindungan anak lokal sebagai perantara aktor atau knowledge broker. Nah, peran knowledge broker di sini itu tuh untuk bisa menilai nilai-nilai apa saja sih yang ideal dari KLA dan juga melihat bagaimana realitas empirisnya di Indonesia, sehingga kebijakan yang dihasilkan itu tuh bisa dieksekusi dengan baik dan juga bisa menyelesaikan masalah-masalah substansial yang tadi sebelumnya saya jelaskan, yaitu seperti kekerasan seksual dan juga anak jalanan yang masih masif di Indonesia. Untuk menjawab keterbatasan APBD di daerah, maka rekomendasi selanjutnya yang akan saya berikan adalah daerah harus bisa shifting tata kelolanya menjadi collaborative governance, di mana dalam collaborative governance ekosistem KLA ini tidak sepenuhnya dibebankan di pundak pemerintah, melainkan regulasi lokal ini itu dirancang untuk memfasilitasi peran aktor non-negara, yakni dana CSR dan juga filantropis ini dirancang secara strategis mobilisasinya untuk pembangunan infrastruktur inklusif anak dan juga pembangunan infrastruktur pemulihan psikososial anak, sehingga beban pembangunan ini itu tuh bisa terbagi bebannya secara proporsional antar negara dan juga aktor non-negara. Baik, kita sampai pada kesimpulan di mana kebijakan ini itu bukan hanya untuk
mendapatkan penghargaan administrasi saja, melainkan untuk membenahi problem yang ada dan juga melindungi masyarakat di kota yang dinaminya. Melalui tadi ada adaptasi kontekstualisasi, terus juga keterlibatan knowledge broker, dan yang terakhir itu ada tata kelola kolaboratif, maka anomali transfer kebijakan ini bisa teratasi. Nah, di sini saya Mas Alif Ahsan Widianto dengan NPM 0250680273 mengucapkan terima kasih atas waktunya dalam menyimak video ini. Nah, video ini itu ditunjukkan untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah pembangunan dan transfer kebijakan via UI.